Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom adik-adik Victory Kids. Shalom, puji nama Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita boleh sama-sama kumpul di dalam rumah Bapak. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan sayang sama Anda. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Ya, adik-adik juga dong kasih tos. Puji Tuhan. Ya. Dan tadi kita sama-sama udah lihat, ya adik-adik tadi udah lihat ya firman Tuhan tentang Roh Kudus. Betul, hari ini kita akan belajar, kita akan dengar satu berita sukacita ya. Bagaimana Allah, yaitu Allah Roh Kudus, salah satu pribadi dari Allah Tritunggal ya, hadir di dalam kehidupan kita. Dan dia begitu sangat-sangat baik, dialah penolong kita. Mari kita akan berdoa bersama Bapak Ibu Saudaraku sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak kami yang baik, terima kasih karena kami percaya hari ini ada semua karena anugerah-Mu. Kami sehat, kami kuat, ataupun kami dalam kondisi yang mungkin sedang dalam keadaan yang lemah. Tetapi kami percaya bahwa anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu melimpah dalam hidup kami. Dan hari ini kami percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan kami Bapa. Karena firman Tuhan berkuasa. Karena itu mari Allah Roh Kudus kami persilahkan Engkau. Bahkan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus agar Engkau menguasai ruangan ini. Menguasai hati kami, pikiran kami, menguasai setiap perasaan kami, menguasai segala sesuatu dalam kehidupan kami karena kami percaya Engkau Allah yang baik. Dan terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh mengalami kebaikan Roh Kudus, kami boleh mengalami karya Roh Kudus. Semua hanya karena Engkau, Engkau yang mencurahkan Roh-Mu bagi kami, Engkau yang mau mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong kami. Sekali lagi Allah Roh Kudus, bekerjalah sesuai dengan kuasa dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, betul hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Juni. Gak berasa ya, 2025 hampir setengahnya kita akan lewati. Dan sekalipun kita boleh melihat memang kondisi dunia yang tidak menentu, tetapi bagaimana hari ini ada ya Bapak Ibu Saudaraku dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang luar biasa, bisa dengarkan firman Tuhan, itu pasti karena karunia Tuhan. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudaraku yang mengikuti ibadah secara online. Mungkin ada yang sedang berlibur karena kemarin ada tanggal merah ya, jadi panjang begitu, ada cuti bersama. Atau mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang dalam kondisi kelemahan tubuh. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang berikan kekuatan. Dan percaya bahwa setiap kali kita dengarkan firman Tuhan selalu menyegarkan kita. Amin. 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 Hari ini judulnya adalah The Comforter. Tadi seperti yang sudah diucapkan, dibawakan oleh host kita ya, Billy atau Kak Billy ya adik-adik ya. The Comforter atau Sang Penghibur. Karena di bulan Juni ini kita akan terus belajar tentang satu pribadi Allah kita, yaitu Allah Roh Kudus ya. Dan Allah Roh Kudus dicurahkan 10 hari ke-10 ya ketika Tuhan Yesus udah naik ke surga. Nah hari Kamis yang lalu kita sama-sama memperingati hari Tuhan Yesus naik ke surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku ya, teman-teman youth, adik-adik Victory Kids, minggu yang akan datang ya kita akan sama-sama memperingati hari pencurahan Roh Kudus ya. Roh Kudus sudah dicurahkan ya, dan kita peringati karena kehadiran Roh Kudus itu sangat-sangat kita butuhkan. Baiklah, ayat mas kita sepanjang bulan ini itu diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini ayat mas sepanjang bulan Juni. Saya bacakan bagi kita semua. Jikalau kamu mengasihi aku, wah ini siapa nih yang bicara? Ini ternyata Tuhan Yesus yang bicara. Kemudian Rasul Yohanes menuliskannya dalam Injil Yohanes. Ya ini perkataan Tuhan Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku Yesus, ya kamu murid-muridnya ya atau kita semua akan menuruti segala perintahku, perintah Yesus. Nah kemudian Yesus mengatakan kembali, aku akan minta kepada Bapa
Dan ia atau Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia atau penolong yang lain ini menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu, diperkenalkan siapa ini penolong yang lain? Roh kebenaran, Spirit of Truth. Ya, nah dunia tidak dapat menerima dia. Tuhan Yesus sudah bilang dunia tuh nggak bisa terima penolong yang lain. Dunia nggak bisa terima Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Kita mengenal Roh Kudus. Sebab apa? Sebab Roh Kudus atau penolong yang lain ini menyertai kamu, menyertai kita. Dan akan diam di dalam kita atau di dalam kamu. Yang percaya katakan amin. Di sini mungkin tulisannya akan, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena ini Tuhan Yesus lagi bicara sama murid-muridnya. Pada saat itu Roh Kudus belum turun, Roh Kudus belum dicurahkan. Tetapi kita tahu kebenarannya bahwa setelah Tuhan Yesus naik terangkat ke surga, ya, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, tunggu di loteng Yerusalem. Ya, berdoa di situ. Roh Kudus akan dicurahkan, dan hari ini Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus sudah diam di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, dan dia penolong, bukan perongrong, bukan. Dia penolong. Penolong artinya apa? Ia menolong. Nah, ada ayat yang saya ingin tekankan hari ini, yaitu di ayat 15 Bapak Ibu Saudaraku. Di ayat 15 dan di ayat 16. Saya berikan slide berikutnya. Nah ini ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan Yesus bilang jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita tuh akan nurutin segala perintah Tuhan Yesus, akan ngikutin setiap perkataan Tuhan Yesus. Nah saya ambil dalam bahasa Inggris supaya kita lebih kuat lagi, lebih paham lagi apa sih maksud perkataan Tuhan Yesus. If you love me, keep my commandments. Keep itu artinya apa sih lah? Keep itu artinya disimpan, dipegang, gak dibuang, gak ditaruh sembarangan. Ya adik-adik ya, keep disimpan. Sama seperti adik-adik punya barang-barang yang mungkin berharga, adik-adik akan simpan dengan baik. Ya, dan firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan simpan perkataan Tuhan Yesus, kita akan pegang, kita akan apa? Obey, taat, lakukan, ikuti. Ya. Nah menarik Bapak Ibu Saudaraku, kenapa? Karena ternyata di depannya itu ada kata-kata if you love me, jikalau kamu mengasihi aku. Teman-teman youth yang belajar bahasa Indonesia pasti tahu ya. Jika maka ya. Jadi ternyata kita akan bisa melakukan firman Tuhan. Kita akan menyimpan perkataan Tuhan. Kita akan nurut sama Tuhan ketika kita apa? Mengasihi Tuhan. Jadi jangan dibalik. Oh saya simpan firman Tuhan supaya saya cinta Tuhan. Tidak bisa. Karena Tuhan bilang kamu perlu cinta dulu sama aku. Dan jika kamu cinta sama aku, kamu pasti akan pegang perintahku. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang sudah berkeluarga ya, punya pasangan ya, mencintai, tentu kita akan dengarkan apa kata pasangan kita, betul? Kita tidak akan abaikan. Waktu pasangan kita berkata, mah, ya misalnya ini suaminya, mah, minta tolong ya besok bangunin papa jam segini. Ya, apakah kita sebagai istri akan abaikan saja? Nggak usah dibangunin si papa, biar tahu rasa dia bangun kesiangan. Apakah begitu Bapak Ibu Saudaraku? Tidak. Kenapa? Karena kita mengasihi. Begitu juga dengan anak-anak kita ketika mama minta tolong besok dibangunin. Papa minta tolong doain aku ya, aku ada ujian. Sebagai orang tua kita pun pasti akan melakukannya. Kenapa? Karena kita mengasihi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jadi saya mau katakan berat gak ngelakuin perkataan dari Tuhan Yesus? Berat?
bingung jawabnya. Ya. Mau jawab gampang, kenyataannya saya suka nggak nurut, ya gitu ya. Mau jawab susah, lah ya tapi bagaimana ini firman Tuhan bilangnya begitu. Nah makanya kita nanti akan bahas satu pribadi yang tugasnya dia apa? Menolong. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu titik Bapak Ibu, ini juga titik. Ya, tetapi kemudian di Alkitab bahasa Inggris ada kata penghubung dan and. Artinya apa? Sangat jelas bahwa Tuhan Yesus tahu kita butuh penolong. Untuk apa? Untuk penolong ini mengingatkan kepada kita. Tuhan Yesus pernah ngomong apa sih? Ya, perintah Tuhan itu apa sih? Ya, apa yang berkenan kepada Tuhan? Roh Kudus yang akan ingatkan kita. Karena memori kita terbatas Bapak Ibu. Kita lupa, udah gitu apa? Udah gitu dunia sering gangguin kita. Sering membuat kita terdistraksi, gak fokus. Tuhan Yesus bilang apa? Sehingga apa Tuhan Yesus bilang? Dan aku akan minta kepada Bapa untuk apa? Untuk mengutus penolong yang lain. Penolong yang gak kalah hebatnya kayak Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ini adalah roh Yesus sendiri, roh Kristus sendiri. Ya, sehingga dengan singkat saya bisa gambarkan seperti ini Bapak Ibu Saudaraku. Oh maaf, nah ini. Ya, bagaimana Tuhan Yesus itu lebih dulu mengasihi kita sehingga saya bisa menerima kasih-Nya Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus mengaruniakan kepada saya penolong yang lain sehingga akhirnya kita bisa melakukan kebenaran karena Roh Kudus yang terus mengajarkan. Ya. Makanya tadi kalau balik lagi ke slide yang sebelumnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini bicara tentang yuk kita lihat bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Karena kunci untuk melakukan firman Tuhan, untuk nurut sama Tuhan Yesus, itu adalah kita perlu mengasihi Tuhan. Padahal Tuhan itu enggak kelihatan. Kita beriman, kita percaya. Ya. Bahkan ya saya baca di Alkitab bahasa Inggris terjemahan dari asli ya gitu ya. Dikatakan jika kamu mengasihi aku, kamu should tuh seharusnya. Pasti. Ya. Kemudian yang lain lagi menulis jika kamu mengasihi aku, kamu will, akan. Jadi ternyata taat ya, melakukan firman Tuhan adalah buah. Buah dari apa? Buah dari sebuah hubungan. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudaraku, adik-adik keluar dari tempat ini terus ketemu orang gak dikenal. Orang asing. Bayu ya, jangan lupa ya besok, ini siapa gitu ya, nggak ada hubungan, nggak kenal, tentu Bayu tidak akan keep commandment, tidak akan simpan perkataan orang itu. Ya, jadi ternyata indah sekali satu cinta, satu kasih bicara tentang hubungan. Dan Bapak Ibu Saudaraku datang ke tempat ini, datang ke gereja, ibadah, itu bukan hanya sekedar untuk datang absensi, di absen sama Ibu Hana, bukan. Tapi saya percaya karena Bapak Ibu Saudaraku mau dengar Tuhan Yesus sayang Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Mau dengar apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Mau dengar perintah Tuhan Yesus. Mau dengar firman dari Tuhan Yesus. Mau punya hubungan, mau lebih kenal. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Amin. Ya kan, datang ke gereja, datang dalam Sharon, datang dalam Bless. Untuk apa? Untuk bisa kenal lebih lagi. Punya hubungan lebih lagi dengan Tuhan. Ya, jadi perlu dimulai dari apa? Adanya kasih. Dan firman Tuhan katakan kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan, enggak, Tuhan dulu yang lebih mengasihi kita. Karena firman Tuhan bilang kita semua tuh udah jatuh dalam dosa. Enggak ada seorang pun yang mencari tuh Tuhan, enggak ada. Tuhan dulu yang cari kita. Tuhan dulu yang sayang sama kita. Makanya di sini saya kasih ayat penghubung di 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 19. Inilah kasih itu. Ya, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi apa? Allah
Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita udah belajar minggu yang lalu bagaimana dosa kita diampuni. Dan Tuhan bilang di perjanjian yang baru, aku tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahanmu. Kenapa? Karena semua dosa dan kesalahanmu sudah ditanggung sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, Allah lakukan ini bahkan sebelum kita lahir di tengah-tengah dunia. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah apa? Sudah mengampuni kita di atas kayu salib. Allah dulu yang mengasihi kita. Ya, makanya nanti bagannya dilihat kembali, Allah yang pertama kali mengasihi kita. Kita gak mungkin mengasihi Allah, nyari Allah juga enggak. Ya kan, sekali lagi firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang benar. Ya, tapi bagaimana Allah dulu mengasihi kita. Dan di ayat 19 dikatakan, kita mengasihi Allah. Kalau di bahasa Inggris ada himnya, ada dianya Bapak Ibu ya. Jadi ini jelas, kita mengasihi Allah. Karena apa? Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi sekali lagi dimulai dari apa? Yuk terima dulu kasih Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jangan tertipu dengan apa? Dengan kompornya si jahat, si iblis. Yang suka ngompor-ngomporin kita buat kita kesannya bagus sih berbuat baik. Tapi kalau dasar kita berbuat baik bukan karena Allah yang mengasihi kita, firman Tuhan bilang perbuatan baik kita itu begitu menjijikan di hadapan Tuhan. Amin. Tapi ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan kasih, itu karena apa? Karena kita terus melihat betapa Tuhan Yesus tuh betul ya sayang sama saya. Yesus tuh nanggung loh semua akibat dari kesalahan saya, bukan kita loh, Yesus. Yesus yang memperbaiki loh hubungan saya dengan Bapa sehingga saya diberkati, sehingga kebajikan kemurahan mengikuti saya. Itu semua karena Yesus loh yang selesain. Ya, kita mau percaya itu, kita mau terima kasih Tuhan Yesus. Dan apa? Dan saya percaya Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita sebagai penolong akan terus mengajarkan kepada kita kebenaran. Apa yang Roh Kudus ajarkan? Bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, khotbah saya minggu lalu ya di akhir bulan. Roh Kudus terus, Rasul Paulus, Barnabas pada saat itu, rasul-rasul terus mengabarkan kabar ini, Injil. Bertobatlah kepada Allah dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini Roh Kudus yang ajarin. Ya, beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya tulis di sini beriman sama dengan apa? Taat. Sama seperti adik-adik ketika sayang sama papa mama, ya papi mami, ya pasti adik-adik juga ikuti perkataan papa mama. Kenapa? Karena adik-adik percaya papa mama kalau ngomong nggak mungkin menyesatkan. Papa mama kalau ngomong pasti sesuatu yang baik buat kalian. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama kita. Semua perkataan Tuhan Yesus adalah untuk kebaikan kita. Jadi sekali lagi kuncinya Bapak Ibu Saudaraku ini ya, di hubungan. Tidak bisa melakukan perintah Tuhan kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi jangan terdorong langsung buru-buru mau berbuat baik. Tapi saya menganjurkan, saya mengencourage kita, lihat kasih Yesus. Ya, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan saya gak bisa lakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena tanpa Engkau perbuatan baik saya apalah artinya. Tapi aku percaya kasih-Mu yang memampukan aku. Fokus cuma bisa satu Bapak Ibu. Dan makanya punya hubungan dengan Tuhan Yesus, itulah yang menyebabkan kita bisa menuruti segala perintah Tuhan. Amin. Amin. Nah kemudian sekarang saya mau cerita Roh Kudus itu seperti apa? Karena dia roh, dia gak kelihatan. Ya, jangan diduga-duga, jangan pakai perasaan, gak boleh Bapak Ibu. Kita harus lihat dari kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Alkitab. Amin, firman Tuhan. Bahkan saya katakan firman Tuhan sendiri itu diilhami, itu ditulis ya dalam tanda kutip karena yang tulis manusia. Tapi itu semua isinya diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Yuk kita lihat Roh Kudus itu siapa. Nah ini saya udah bikin dalam bahasa Indonesia, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku.
Ya dalam bahasa aslinya tuh dikatakan penolong yang lain, parakletos. Apa itu artinya? Dan luar biasa. Saya bacakan ya. Artinya penolong yang lain itu seorang pendoa syafaat. Penghibur, comforter tadi ya. Pembela, penghibur, 2 kali dikatakan penghibur. Dia dipanggil, betul ya? Tadi ya dipanggil sama Tuhan Yesus, diutus sama Tuhan Yesus, dipanggil ke sisi seseorang. Siapakah seseorang di sini? Kita. Ya dipanggil ke sisi kita. Khususnya dipanggil untuk membantu kita. Makanya penolong, menolong. Ya, pribadi yang membela perkara orang lain di hadapan hakim. Pribadi yang membela perkara kita di hadapan Allah Bapa, di hadapan hakim. Ya, dia seorang pembela, dia seorang penasehat hukum, dia mengerti hukum Allah. Karena dia adalah roh Allah. Ya, asisten hukum. Dia ngerti sekali bagaimana hukum Allah, bagaimana kebenaran Allah. Ya, pribadi yang membela perkara kita dengan seseorang. Jadi perkara orang lain dengan seseorang. Membela perkara kita dengan Allah. Karena kita perlu untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah. Dan dia yang bela kita. Pendoa syafaat Kristus dalam permuliaannya di sebelah kanan Allah. Dia yang memohon kepada Allah Bapa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dalam arti yang paling luas, dia adalah seorang penolong, pembantu, helper, begitu ya, asisten, begitu ya. Roh Kudus yang ditakdirkan untuk menggantikan Kristus bersama para rasul setelah Tuhan Yesus naik kepada Bapa. Ya, Roh Kudus diberikan untuk apa? Untuk menuntun kita kepada apa? Kepada pengetahuan yang lebih dalam tentang kebenaran Injil. Ya, dan memberikan kepada kita apa? Kekuatan ilahi, bukan kekuatan manusia, kekuatan ilahi yang kita butuhkan untuk memampukan kita menjalani setiap ujian dalam kehidupan dan penganiayaan atas nama kerajaan ilahi. Kalau kami selalu, Bapak Gembala mengatakan, sebagai orang Kristen ada penderitaan, betul Bapak Ibu. Penderitaan karena nama Yesus. Kalau secara manusia kita nggak akan sanggup, kita akan takut, kita akan kocar-kacir. Sama seperti apa yang terjadi pada ke-12 murid Yesus, ke-11 murid Yesus ketika Roh Kudus belum dicurahkan. Petrus menyangkal kenal Yesus. Kenapa? Karena dia takut, dia nggak berani. Tapi ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, bahkan mereka mati sebagai apa? Sebagai martir. Siapa yang bikin mereka berani? Ini pribadinya, Roh Kudus. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu Saudaraku, kita gak sendiri lagi. Ada Roh Kristus di dalam kita. Roh Kristus ini dia punya kekuatan ilahi. Dia yang memampukan kita untuk apa? Untuk berani bersaksi. Ya adik-adik, ketika adik-adik mau makan, berdoa dulu sama Bapa di surga. Dan mungkin ketika adik-adik berdoa, ada yang gangguin temen. Ya, ada aja gitu ya. Atau ketawain, Brian mau makan aja berdoa dulu. Ngapain berdoa? Memang Tuhan gak kelihatan. Adik-adik, ini adalah salah satu bentuk penderitaan karena nama Yesus. Dan Roh Kudus akan kuatkan Brian. Brian, aku ada. Ya, Roh Kudus akan menghiburkan adik-adik. Ya, tetap berdoa. Sekalipun Tuhan gak kelihatan, tapi Tuhan tahu adik-adik berdoa. Minta tolong waktu ulangan. Ya. Kamu mah sok-sok alim. Kamu mah nyontek atuh kalau ulangan. Tapi Roh Kudus akan berkata, "Hei, jangan nyontek. Kenapa? Aku yang kasih hikmat nanti sama kamu." Ya, kamu nyontek sama orang lainnya juga belum tentu benar. Ya, tapi Roh Kudus itu penolong. Ya, waktu adik-adik mau belajar, aduh rasanya males banget ya mau belajar, kok rasanya ngantuk, kok rasanya nggak ngerti ya mata pelajarannya, berdoa sama Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus memampukan. Ya, amin. Kita semua butuh. Karena itu Tuhan Yesus utus Roh Kudus kepada kita. Dan secara singkat ini ya, bagaimana dalam Alkitab versi yang lain ya, Amplified dikuatkan begitu. Roh Kudus itu penasehat. Bapak Ibu Saudaraku, kita butuh penasehat, butuh banget untuk ambil keputusan.
ya, untuk memilih, untuk bagaimana cara kita mendidik anak, membesarkan anak, ya, dengan cara yang benar, dengan cara yang terbaik. Kita butuh penasehat. Saya mau bilang kabar baik hari ini. Penolong itu ada menyertai kita. Ya, dialah penasehat, penolong, ya, umum, ya, menolong apapun ketika kita mengalami kesulitan. Ya, dia perantara siapa? Perantara antara kita dengan Allah, perantara antara kita dengan Bapa di surga. Ya, waktu kita berdoa kepada Bapa, pelihara hidupku, ya, Bapa, atau bahkan Bapak Ibu Saudaraku pernah nggak ngalamin gini? Teman-teman Yud, pernah nggak ngalamin gini? Mau berdoa sama Tuhan tapi kayak bingung gitu mau ngomong apa. Kenapa? Karena kita lagi mengalami satu kesedihan yang begitu dalam, ya. Dan Roh Kudus itu menjadi intercessor. Dia menjadi perantara. Alkitab mengatakan Roh Kudus yang sampaikan kepada Bapa keluhan-keluhan, kesedihan-kesedihan, isi hati kita, perasaan kita yang lagi galau, yang lagi gak nentu sampai gak tahu mau ngomong apa sama Tuhan. Saya juga pernah mengalami ini, ya. Dan saya tahu kebenaran ini, saya bilang terima kasih Roh Kudus, Kau sampaikan sama Bapak. Bahkan saya aja gak tahu, Bapak Ibu Saudaraku, ini sebenarnya hati saya tuh lagi bagaimana gitu, ya. Gak jelas, bingung gitu, ya. Tapi firman Tuhan bilang Roh Kudus yang sampaikan. Wow, luar biasa. Dia sebagai apa? Pembela. Nah, ingat ya, kita udah hidup di perjanjian yang baru. Dan iblis akan terus menuntut kita. Ingat gak Lala kamu? Kesalahan kamu kemarin. Ingat gak ya, siapa lagi ya? Nur, ya. Kesalahan barusannya gak keluar tadi, ya. Kita mesti nunggu dulu. Dia akan tuntut terus. Tapi saya mau bilang perjanjian yang baru bilang apa? Tuhan bilang, aku tidak lagi mengingat kesalahan dan dosa kamu. Dan Roh Kudus bilang, aku bela. Ya enggak. Tuhan Yesus sudah tanggung semuanya. Nur lebih lagi belajar. Ya, semangat Nur. Ya, semangat buat kita semua. Karena bikin kesalahan mungkin Bapak Ibu Saudaraku, saya juga banyak melakukan kesalahan. Tapi bagaimana pembela ini? Dia membela kita. Ya kenapa? Karena udah ditanggung sama Tuhan Yesus. Bukankah kita butuh pembelaan ini? Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, makanya seringkali mungkin kita melakukan kesalahan dan bagaimana kemudian pemikiran kita adalah, duh nyesal. Andai saya gak lakuin itu. Tapi saya mau bilang pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menolong kita. Amin. Yang lalu biarkan berlalu. Dan bahkan kemudian hidup dituntun sama Roh Kudus supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Penyesalan gak ada artinya Bapak Ibu. Tuhan Yesus selalu bilang, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan gak ungkit-ungkit, yang udah salah udah. Ya tapi kemudian bagaimana kita terus buka hubungan sama Tuhan Yesus sehingga kita menuruti segala perintahnya. Supaya kita gak ketipu lagi sama si jahat. Ya, iblis akan terus masuk ke dalam pikiran kita, nyesal kamu, nyesal kamu, nyesal kamu, nyesal kamu. Tapi saya mau bilang Roh Kudus akan terus apa? Membela kita. Roh Kudus akan apa? Menguatkan kita dengan setiap firman Tuhan, dengan setiap firman Kristus, dengan setiap kebenaran yang Bapak Ibu Saudaraku sudah dengar. Amin. Makanya datang terus ya ke ibadah ya. Baca Alkitab. Minta Roh Kudus ajarin. Kenapa kita butuh kebenaran? Kalau enggak apa? Kalau enggak si pendakwa ini terus gangguin pikiran kita. Ya. Dan yang terakhir standby, bersiap. Dia selalu siap siaga. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Adik-adik, ada saatnya kalian harus sendiri. Papa mama enggak bisa temenin kalian. Ya, ketika kalian sekolah, ketika kalian main, bahkan mungkin ketika kalian ada di rumah sendiri. Tapi ketika kalian butuh penolong, ingat ya, Roh Kudus ada bersama dengan kalian. Kalian bisa sederhana panggil namanya. Gak perlu pakai suara, dalam hati, Roh Kudus temenin aku ya. Aku kesepian nih, sendirian. Ya, karena itu Alkitab mencatat dalam versi yang lain, penolong yang lain juga artinya adalah friend atau apa? Teman. Roh Kudus itu teman. Dia Allah ya, tapi dia juga teman kalian. Teman kita semua Bapak Ibu Saudaraku. Jangan cuma anak kecil, jangan cuma umur yud, kita juga yang dewasa. Ya, kita butuh teman. Amin. Yang mengerti kita,
yang mau mendengarkan keluh kesah kita. Ini Roh Kudus. Maaf Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun kita udah berumur, jangan sok-sok kuat ya. Tetap butuh temen ya, pasti ya. Untuk apa? Untuk kita cerita, untuk kita dimengerti. Dan saya mau bilang kadangkala atau sering kali kita mencurahkan atau kita taruh ekspektasi kita sama pasangan kita. Kamu mesti ngerti aku. Ya karena kamu kan orang terdekat sama aku. Dan ternyata dia gak ngerti kita, ribut, tengkar. Saya mau bilang, dialah teman terbaik. Karena dia yang menciptakan kita, dia yang mengerti kita. Ya kan Bapak Ibu Saudaraku, maaf, yang mungkin pasangannya udah dipanggil pulang Tuhan. Terus gimana? Jangan takut, dialah penghibur, comforter, dia teman kita. Makanya ayat Alkitab The Message mengatakan, I will talk to the Father. Yesus bilang, aku akan bilang sama Bapa dan Bapa akan menyediakan bagi kamu another friend. Teman yang lain, sahabat yang lain. Karena Yesus adalah sahabat kita dan Roh Kudus juga sahabat kita. So that supaya you will always have someone with you. Kamu selalu punya seseorang bersama dengan kamu. Waktu kita di perjalanan, waktu kita di rumah, waktu kita mengalami kesedihan, waktu kita mengalami sukacita. Saya mau katakan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia siap untuk selalu menghibur kita. Tidak mempersalahkan, tidak membuat kita menyesal, tidak. Karena dia comforter. Ya. Dia menghibur kita. Makanya dunia ini boleh semakin kacau Bapak Ibu. Tuhan izinkan, Tuhan biarkan. Ya, karena apa? Tuhan Yesus belum datang kedua kali. Tapi Tuhan gak biarkan kita nelongso gitu ya bahasanya ya. Tuhan gak biarkan kita bonyok-bonyok babak belur. Enggak. Tuhan Yesus sudah kirimkan penolong yang lain, Roh Kudus. Dan saya mau katakan Roh Kudus itu keren abis. Dia powerful sekali. Ya, dia maha kuasa karena dia Allah. Ya, siapa yang gak mau punya teman sekeren ini? Ya Yud, kalau kamu mungkin teman ada yang pergi, mengkhianati, menjauhi kamu. Hey, ini Injil, ini berita baik. Kamu punya seorang teman yang apa? Tidak akan pernah meninggalkan kamu. Sekalipun kamu salah, kamu gak nurut, ya dia tetap menyertai kamu. Dan dia terus mengingatkan kamu, yuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dan percaya kepada Yesus. Ayat yang terakhir yang saya mau bagikan pagi hari ini. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau bilang, jangan ikut-ikut dunia ya. Dunia tuh sekarang lagi marak-marak, viral, tren-tren sama apa? Itu loh panic attack ya, udah gitu kok saya tiba-tiba lupa ya, nggak apa-apa ya kalau dunia lupa nggak apa-apa, firman Tuhan jangan lupa. Ya itulah pokoknya tuh sakit-sakit mental, jiwa gitu, apa sih? Ya? Sorry? Mental health, thank you so much. Mental health, ada suara dari sebelah sana ya, suara Roh Kudus, nggak, bercanda. Mental health. Ya kan? Terus kita juga jadi ikut-ikut, iya bener ya, mental health. Betul ya, dunia tuh lagi saya setuju, betul dunia sedang mengalami itu. Tapi saya mau bilang, lihat, kita tidak mengalami itu. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kenapa bisa dapat mental health? Takut kan? Nanti gimana masa depan anak saya, nanti waktu saya udah pensiun gimana, waktu saya udah tua siapa yang rawat saya. Akhirnya semua orang jadi apa? Jadi takut. Persaingan sekarang ketat ya, anak-anak sekolah susah begitu ya, biaya begitu tinggi, ekonomi sekarang susah. Akhirnya orang-orang mengalami yang namanya mental health ini, sakit mental, ketakutan. Tapi saya mau bilang, hey, di tempat ini Injil terus dibagikan, amin. Ada kabar baik buat kita semua. Tuhan gak pernah kasih kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan. Kekuatan ini bicara tentang dinamis, dinamit, kekuatan yang hebat banget. Kekuatan yang memampukan kita untuk kita pun mampu menderita karena Injil. Wow. Ya, ini Roh Kudus kasih
Bagaimana dunia sekarang gak bisa mengasihi. Ya, egois. Sorry aja gue gak bisa sayang sama lu, gue juga mesti mikirin gue sama keluarga gue. Gitu kan dunia. Tapi ketika ada Roh Kudus, ya, bagaimana kasih itu tetap ada, tetap ada. Keluarga kita butuh kasih, butuh. Saya pun butuh kasih, butuh. Tapi bagaimana kasih itu gak pernah kasih itu gak pernah berhenti. Terus mengalir dari kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus terus membawa sama kita, kasih Yesus lebih dari cukup untuk kamu. Ya, dan ketertiban, disiplin, ketertiban bicara bagaimana Roh Kudus cegah kita untuk jatuh dalam dosa dan melakukan kesalahan. Saya akan bahas ini di youth ya nanti ya. Ya, luar biasa sound mind ini. Bagaimana ini semua Roh Kudus. Ya. Oleh karena itu pagi hari ini yuk bersyukur sama Tuhan. Yuk berterima kasih sama Tuhan. Kita gak kekurangan apa-apa. Penolong itu ada menyertai kita. Pertanyaannya cuma satu. Mau gak terima pimpinan Roh Kudus? Mau gak terima penolong ini? Mau gak kenal dia lebih lagi? Ya, karena dia baik. Dia penghibur kita, dia penolong kita. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama, kita berdoa. Allah Roh Kudus, terima kasih karena kami percaya bahwa sungguh Engkau begitu ada, Engkau begitu hadir dalam hidup kami. Karena sama seperti Yesus mengasihi kami, Engkau pun mengasihi kami. Engkau tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kami betapa kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Betapa Allah telah mengasihi kami. Betapa Yesus telah mati bagi kami, berkorban. Engkau terus mengingatkan kami, Roh Kudus. Pagi hari ini biarlah kami belajar, sekalipun Engkau tidak terlihat, namun Engkau begitu dekat dengan kami. Dan Engkau selalu rindu untuk menghibur kami. Engkau selalu rindu untuk menasehati kami, membantu kami di dalam setiap kami perlu untuk memutuskan keputusan-keputusan dalam hidup. Membantu kami untuk kami mengerti betapa dalamnya, betapa lebar tingginya, luasnya kasih Yesus. Betapa kami tidak kekurangan apa-apa. Karena Allah yang besar itu menyertai kami selama-lamanya. Allah Roh Kudus berdoa pagi hari ini. Lembutkan hati kami. Agar kami mau terima Engkau. Agar kami mau mempersilahkan Engkau menguasai hidup kami lebih lagi. Kami mau hidup dipimpin oleh Engkau Allah Roh Kudus. Karena Engkau selalu membawa kami kepada jalan kebenaran. Dari anak-anak yang paling kecil sampai dengan jemaat-Mu yang paling senior, Allah Roh Kudus, kami persilahkan Engkau untuk terus berkarya dalam hidup kami dengan kekuatan-Mu, dengan kasih-Mu, dengan ketertiban-Mu Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus, karena Engkau setia, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau mengasihi kami. Kami mau dihibur sama Engkau Allah Roh Kudus, bukan oleh dunia, bukan oleh kesenangan, bukan oleh pribadi yang lain, tapi kami mau izinkan hanya Engkau yang menghibur kami dengan kebenaran-Mu, dengan kasih daripada Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur dan menyerahkan terus kehidupan kami agar dituntun, dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.